Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari salah satu koleksi galeri Bumi Mojopahit. Nah ini adalah koleksi saya yang sudah lumayan lama saya dapatkan, dan untuk di garisnya sendiri sobat semuanya, kalau boleh saya bilang ini sangat-sangat luar biasa sekali. Luar biasanya apa? Kalau untuk saya ini luar biasanya ada di pamornya. Nah, seperti apakah penampakan dari pusakanya? Untuk itu langsung saja kita akan review bersama-sama. Sobat semuanya, apabila kalian mendapati sebuah pusaka kalian, entah itu dari dapurnya ataupun juga dari pamornya, ternyata kok tidak ada di dalam buku masa kini, di dalam buku dapur ataupun di dalam buku pamor, maka kalian janganlah berkecil hati sobat semuanya, karena untuk di buku-buku saat ini adalah pengarangnya itu mungkin dari era, kalau kata Pak Ali kemarin, adalah dari era-era Mataram. Jadi seperti itu, dan tidak semua dapur pusaka itu terbukukan. Nah, seperti itu. Itulah kenapa perbedaan-perbedaan di dalam penafsiran Tosan Aji itu sangat-sangat banyak, dan itu sangat wajar sobat semuanya. Jadi kalau kalian mendapati pusaka kalian ini, katakanlah dapurnya menurut kalian ini, lalu ternyata di buku dan juga di pecinta lain, pecinta Tosan Aji lain ternyata kok berbeda, maka jadikanlah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan. Jadi perbedaan di dalam Tosan Aji itu sah-sah saja, dan itu menjadi sebuah keindahan tersendiri sobat semuanya. Jangan akhirnya berbeda lalu sakit hati lalu bermusuhan. Jangan melakukan yang seperti itu. Jadi di dalam Tosan Aji kita intinya ingin menjalin sebuah paseduluran dan juga menjalin sebuah kerukunan, seperti itu sobat semuanya. Nah, kita balik lagi bahwasanya saya mendapatkan pusaka ini dulu dari teman saya yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau boleh seingat saya waktu itu, ini adalah bukan pusakanya beliau sendiri. Jadi ada seseorang yang menitipkan pusakanya untuk dimaharkan. Nah seperti itu. Waktu itu saya melihatnya, wah ini kok luar biasa sekali ya, kok ada ya pusaka yang kayak gini gitu. Akhirnya saya tertarik, lalu saya mahari sobat semuanya. Nah ini adalah pusakanya. Nah seperti ini. Mungkin ini sekitar berapa ya, 2 atau 3 tahunan ini sudah ada di saya ini. Nah ini nanti kita akan melihat untuk dapurnya itu seperti apa, dan juga di pamornya itu apa. Dan sekarang juga nanti akan sedikit saya bacakan tentang filosofi dari dapurnya. Coba kita akan lihat dulu nih pusakanya seperti apa sobat. Nah sobat semuanya, coba kalian amati, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk di pamornya sangat-sangat luar biasa. Nah seperti ini sobat semuanya. Kalau saya melihat untuk di pamornya sendiri ini sobat, ini adalah salah satu dari pamor ceblokan, pamor atau bisa dikatakan pamor titipan, seperti itu ya. Pamor yang dibuat sewaktu keris atau bilahnya ini sudah jadi, atau bisa juga ini keris ini sudah ada bentuknya, lalu ada maksud-maksud tertentu dari pemilik pusaka ini untuk ditambahkan pamornya. Nah nanti sobat semuanya, saya akan menjadikan sebuah buku menjadi sebuah bahan kita belajar bersama, kita menjadikan sebagai sebuah acuan. Karena apa? Karena di situ tadi saya melihat ada gambarnya sobat semuanya, yaitu buku ensiklopedi keris. Kita nanti mencari tahu kira-kira ini pamor seperti ini termasuk pamor apakah? Apakah benar pamor ceblokan atau seperti apa? Nah, sobat semuanya, kalau kalian mengamati di sini, untuk di pamornya sendiri ini cenderung di pamor kul buntet. Kul buntet itu adalah apa ya? Kul itu semacam kayak itu loh, kayak siput itu loh sobat semuanya. Nah alur dari pamornya adalah satu, lalu dia melingkar-lingkar seperti ini. Alurnya cuma satu, nah melingkar.
Nah, kalau untuk kol buntut sobat semuanya, ini adalah cuma satu gitu saja, tapi ini ada 3. Nah, ada 3 kol buntut. Nah, seperti ini. Kira-kira untuk penamaannya apakah masih sama kol buntut saja ataukah seperti apa? Apakah kol buntut tambal telu atau seperti apa? Nanti kalian jika ada pendapat lain silahkan kalian tulis di kolom komentar sobat semuanya. Nah, untuk di besinya sendiri, kalau saya mengamati di sini sobat semuanya, ini besinya sangat-sangat halus banget ya, sangat halus sekali. Dan sebenarnya sobat, dulu sebelum saya warangi, inilah kenapa saya berpesan kepada kalian bahwasanya jika pusaka kalian ini tidak kotor-kotor amat atau tidak berkarat yang terlalu ekstrim, lebih baik tidak usah diwarangi. Karena apa? Karena saya ini sobat semuanya, ini kemarin itu pusaka saya dalam keadaan kotor gitu, kotor. Lalu saya warangi. Ternyata sobat semuanya, setelah saya warangi, pamor yang ada di sini, pamor tiban di sini di bagian sor-soran ini dulunya ada pamor lafaz Allah. Nah, seperti ini. Ternyata hilang. Nah, hilangnya kenapa, Mas? Setelah saya warangi akhirnya hilang. Nggak tahu apakah hilang karena warangannya kurang setel, akhirnya tidak memunculkan pamornya. Karena apa? Karena kalau dilihat di sini sobat semuanya ada pamor sedikit-sedikit seperti ini tidak bisa nampak. Nah, seperti itu. Nah, di bagian ini, nah di bagian sini, ini di dalamnya ini ada semacam kayak pamor lafaz Allah seperti ini sobat. Dan di sini hilang untuk pamornya. Itulah kenapa saya sayang sekali nih. Akhirnya hilang pamor lafaz Allahnya, pamor tibannya. Karena untuk teman saya sendiri sobat-sobat, sebelum saya mahar itu dia menginfokan bahwasanya Mas itu ada pamor lafaz Allahnya di bagian sor-sorannya. Saya lihat mana untuk fotonya Mas, ditunjukkan kepada saya fotonya dan ternyata memang ada di sini. Tapi setelah saya warangi, nah akhirnya hilang, nggak tahu entah tertutup dari warangannya yang tidak setel ataukah malah korosi karena waktu diputih korosi hilang. Nah, kan sangat-sangat disayangkan. Itulah kenapa sobat semuanya, kalau kalian memiliki pusaka yang tidak kotor-kotor amat, lebih baik tidak usah diwarangi. Coba kita akan melihat dari wujud ini sobat semuanya. Di dapurnya. Nanti kita akan membahas dapurnya, kita belajar tentang dapurnya apa, lalu kita akan melihat pamornya seperti apa. Nah sobat semuanya, coba kita langsung mulai saja. Ini sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat nama dapurnya, coba kalian amati ini. Ini kalau untuk di bagian kerisnya, nah seperti ini. Terlihat nggak ya? Nah gini. Oke, ini sobat semuanya di bagian bilahnya ini adalah untuk diricikannya hanya pecetan saja. Nah, ini pecetan untuk gandiknya lugas, lalu ada pecetan, dan di bagian bawah di bagian belakang gonjonya ini ada semacam kayak apa ya? Kalau di bawah ini apakah masuk di tingil atau ripandan ya? Nah, seperti ini. Nah, cuma seperti ini saja sobat semuanya. Setelah saya melihat atau mencari bahwasanya untuk di dapurnya sendiri lebih condong ke dapur jalak dinding ini sobat semuanya. Jadi coba kita melihat dari dapur jalak dinding, bentuknya seperti ini. Nah, kalau untuk di gambarnya adalah ada tingilnya, tapi kalau untuk di punya saya ini sobat semuanya adanya di bawah seperti ini. Nah, di sini. Coba kita akan melihat dari ricikannya sobat, bahwasanya dapur jalak dinding ini gandiknya lugas atau polos, lalu ada pejetan lajeng. Nah, ada pejetannya. Lalu ada ripandan. Nah, ada ripandan. Nah, seperti kalau di sini apakah ini aus atau seperti apa ataukah adanya di sini? Lalu juga di sini di keterangan ini apa ini ya namanya ya? Sikutan wangking. Sikutan wangking itu artinya apa ya? Sikutan wangking. Mungkin seperti di sini mungkin ya, ada yang kayak gini. Lalu di sini adanya gusen. Nah, gusen itu adalah di sini sobat semuanya. Nah, di tepian sini. Ini namanya gusen. Coba kita akan melihat dari keterangan dapurnya di bagian depan dari bukunya sobat semuanya.
Nah, ini adalah yang dinamakan gusen. Nah, ini. Kalau untuk sikutan wangking itu mana ya? Saya kok baru pertama ini ya mengetahui bahwasanya ada ricikan sikutan wangking itu. Oke, coba kita akan melihat dari garisnya sobat semuanya. Nah, seperti ini. Kalau memang ini jalak dinding, maka untuk di keterangannya setelah ini akan saya bacakan tentang keterangan dari dapur jalak dinding. Nah, kalau kalian ada yang berbeda pendapat sobat semuanya atau ada pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Karena apa? Karena di sini saya mengajak kalian belajar bersama-sama. Karena di sini saya juga bukan seorang ahli dan juga bukan seorang senior. Di sini saya ingin mengajak bersama-sama belajar tosan aji. Nah, sobat semuanya, coba kita akan saya akan membacakan dari filosofi jalak dinding. Bahwasanya jalak dinding ini dalam masyarakat Jawa ini dikenal yang namanya panyondro atau pengibaratan. Pengibaratan hampir dari semua dapur pusaka itu adalah sebuah pengibaratan yang bunyinya lakune jalak dinding. Nah, ini ada di jalak dinding yang artinya cara berjalannya seperti burung jalak dinding, lincah tapi agak berjingkat, yang dianggap simbol kewaspadaan. Filosofi dari keris jalak dinding ini sobat semuanya merupakan simbol dari kehidupan yang harus dijalani dengan energik tapi penuh kewaspadaan. Keris jalak dinding ini merupakan sebuah pesan dalam kehidupan. Kita tidak boleh berpangku tangan, harus tetap bergerak dan jeli melihat peluang dengan tetap bersikap hati-hati dan juga waspada. Sedangkan dinding adalah simbol dari jiwa yang kokoh. Keris jalak dinding ini merupakan simbol agar pemilik bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat, selalu waspada, dan memiliki hati dan jiwa yang kokoh dalam menjalani lika-liku kehidupan. Nah, seperti itu sobat semuanya. Itu adalah makna atau pesan yang disampaikan dalam dapur jalak dinding ini sobat semuanya. Lalu kita akan melihat di pamornya sobat. Nah, coba kita akan mengganti bukunya dengan buku Ensiklopedia Keris. Nah, ini adalah salah satu dari teknik pembuatan pamor titipan. Nah, seperti itu sobat semuanya. Coba kalian amati. Ini adalah pamornya. Nah, kenapa saya menyebutnya pamor titipan atau pamor ceblokan? Coba kita akan melihat dari keterangannya sobat semuanya. Titipan pamor atau pamor titipan adalah pamor yang dibuat secara sengaja, yang dipasang atau disusulkan setelah keris selesai dibuat. Nah, penambahan atau titipan pamor ini dimaksudkan untuk menambah tuah atau kekuatan gaibnya, dan biasanya dikerjakan oleh sang empu atas pesanan dari pemilik keris itu. Nah, lanjut lagi, umpamanya sebilah keris berpamor wos wutah oleh empu pembuatnya, kemudian disisipi dengan pamor kul buntet, maka pamor kul buntet pada keris itu adalah pamor titipan. Pamor titipan kadang-kadang juga disebut pamor ceblokan. Nah, ini kan pamor ceblokan. Istilah titipan lebih sering digunakan oleh pecinta keris di Yogyakarta, sedangkan di Surakarta lebih sering disebut ceblokan. Nah, itu sobat semuanya. Hanya apa ya? Berbeda penyebutan gitu saja antara di Jogja, daerah Jogja, dan juga daerah Surakarta. Nah, ini adalah bentuknya sobat semuanya dari pamor titipan. Jadi ini kerisnya lalu dilubangi. Nah, ini adalah calon pamornya. Kalau melihat di sini sobat semuanya, di gambar ini kayaknya ini pamornya pamor kul buntet, sama dengan keris ini. Nah, sama dengan keris koleksi saya ini sobat semuanya. Ini dengan cara mengamati pembuatannya jelas bahwa pamor titipan tergolong pamor rekan, yakni pamor yang bentuk gambarannya direkayasa lebih dahulu oleh sang empu.
Keris yang memakai pamor titipan atau ceblokan biasanya tergolong keris tayuhan, jarang yang keris ageman. Jadi keris tayuan itu adalah keris yang mengutamakan esoterinya saja sobat semuanya, mengutamakan sisi spiritualnya, sisi kegaibannya, itu seperti itu. Selain pengertian di atas, ada sebagian pecinta budaya keris yang memberikan pengertian lain mengenai pamor titipan ini. Menurut mereka, yang dimaksudkan dengan istilah pamor titipan adalah pamor yang secara tidak sengaja menyelinap di antara pamor lain yang lebih dominan. Misalnya pamor Raja Gundala yang menyelinap di antara pamor Wasuta atau Ngelis Mongko atau pamor titipan. Nah, ada pendapat lain seperti ini sobat semuanya. Dan kita juga harus menghormati pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Jadi di dalam Tosan Aji, itulah kenapa saya selalu berpesan kepada kalian semuanya untuk selalu menghormati orang lain meskipun orang tersebut berbeda dalam pandangannya tentang Tosan Aji, berbeda dengan kita. Nah, ini sobat semuanya, kalau kalian amati, ini adalah pamor Kulbuntet. Lalu coba saya akan sedikit mendefinisikan tentang pamor Kulbuntet ini sobat semuanya. Pamor Kulbuntet ini memiliki bentuk pusaran hanya satu. Nah, hanya satu, dan alur pamornya melingkar jadi satu, lalu dia melingkar. Tuahnya ini dipercaya hampir sama dengan batu lapak, tetapi Kulbuntet punya nilai rezeki. Selain menghindarkan dari bahaya, juga melindungi dari usaha penipuan. Dan umumnya pamor ini baik buat semua orang. Nah, itu adalah keterangan dari pamor Kulbuntet ini sobat semuanya. Nah, bagaimana dengan Kulbuntet kalau di keris ini? Karena apa? Karena di sini ada 3, berarti ini unsur perlindungan dari bahaya dan juga usaha penipuannya berarti sangat-sangat kuat sekali. Mungkin seperti itu. Wallahu alam. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari keris koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Kalau di dalam hal ini adalah untuk dapurnya, untuk saya pribadi ini adalah dapur jalak dinding dengan pamor Kulbuntet. Semoga video ini bisa menambah sedikit pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekeliruan dalam saya menyampaikan sebuah review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari Bumi Mojopahit.